Buat publik terkejut, Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans bakal susul Kevin Dix untuk naturalisasi. PSSI kembali menjadi pusat perhatian publik setelah beredar kabar mengenai rencana naturalisasi pemain keturunan Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans yang disebut-sebut akan menyusul Kevin Dix. Kabar ini memicu beragam respons dari para pencinta sepak bola tanah air yang menantikan kehadiran pemain-pemain dengan kualitas internasional untuk memperkuat skuad Garuda. Sebelumnya dalam keterangannya, PSSI melalui Arya Sinulinga menegaskan bahwa fokus proses naturalisasi masih tertuju pada penyelesaian Kevin Dix. Namun diketahui kini Kevin Dix telah resmi WNI pada 8 November 2024 lalu. Kevin Dix memang menjadi salah satu pemain yang sudah lama diincar untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia, khususnya dalam menghadapi kompetisi internasional yang akan datang. Selesai proses Kevin Dix menjadi WNI, pecinta sepak bola tanah air pun berharap PSSI juga segera memproses naturalisasi Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans. Perlu diketahui meski Jairo dan Miliano menjadi pemain yang ramai diperbincangkan patut untuk menembus dan memperkuat timnas Indonesia, proses naturalisasi pemain itu tidak dapat berjalan dengan mudah. Maka terkait rumor mengenai Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans yang disebut-sebut akan menyusul Dix, Arya menjelaskan bahwa saat ini belum ada kepastian mengenai hal tersebut. PSSI masih belum memberikan lampu hijau untuk memulai proses naturalisasi bagi kedua pemain itu. Meski begitu, kehadiran nama-nama pemain keturunan ini tetap menjadi sorotan, terutama bagi publik sepak bola yang berharap agar timnas Indonesia bisa semakin kuat di bawah dukungan pemain-pemain dengan pengalaman internasional. Diketahui bahwa Jairo Riedewald merupakan pemain yang sudah berkarier di berbagai klub Eropa, sehingga kehadirannya diharapkan mampu menambah ketangguhan timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di liga-liga luar negeri, akan menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar sepak bola Indonesia. Anggota Exco PSSI sebut naturalisasi Jairo Riedewald sulit, namun Jordi Wehrman mudah dan Mauro Zilstra sudah masuk daftar. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, memberikan tanggapan terkait rumor naturalisasi 3 pemain keturunan, Jairo Riedewald, Jordi Wehrman, dan Mauro Zilstra. Arya menjelaskan bahwa saat ini PSSI belum memiliki rencana untuk menaturalisasi Riedewald, yang bermain untuk Royal Antwerp di Belgia setelah sebelumnya menghabiskan 7 tahun di Crystal Palace, termasuk bermain di Premier League. Selain itu, Arya juga mengungkapkan bahwa PSSI tidak sedang memproses naturalisasi Jordi Wehrman. Wehrman adalah gelandang dari Madura United yang berasal dari Belanda dan sebelumnya sempat menyatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Namun, Arya menegaskan bahwa proses tersebut belum berjalan. Arya memberikan informasi terbaru mengenai proses naturalisasi Mauro Zilstra. Pemain depan dari FC Volendam U21 di Belanda ini telah terdaftar dalam proses tersebut. Akan tetapi dokumen-dokumen yang diperlukan masih dalam tahap pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang. Saat ini PSSI sedang memproses naturalisasi untuk pemain keturunan asal Belanda lainnya yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah Ole Rommenje. Proses ini merupakan bagian dari upaya PSSI untuk memperkuat tim nasional dengan pemain berbakat dari luar negeri yang memiliki ikatan dengan Indonesia. KNVB Kempes dan para jebolan yang dicomot timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini dipenuhi talenta-talenta hebat keturunan Belanda yang digembleng lewat KNVB Kempes. Terbukti pengaruh didikan KNVB Kempes itu banyak hasilkan pemain berkualitas. Meski pernah dijajah lama, kini Republik Indonesia berhubungan baik dengan Belanda. Pasalnya, negara para company itu ternyata banyak memberikan sumbangsih nyata pada negeri ini soal sepak bola. Sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa dari beberapa pemain yang keturunan yang dinaturalisasi PSSI, tak semuanya merupakan jebolan KNVB Kempes. Pemain seperti Jay Idzas, Nathan Chu Aon, Saine Patinama, dan Rafael Struijk bukanlah jebolan KNVB Kempes. KNVB Kempes merupakan kompleks pelatihan milik Federasi Sepak Bola Belanda yang ada di kota Zeist,
KNVB Kempes bisa disebut sebagai otak dari perkembangan sepak bola yang ada di Belanda. Inilah yang menjadi pusat eksperimen di mana KNVB bisa melakukan riset untuk membuat inovasi baru dalam sepak bola. Dalam bekerja, mereka akan berkolaborasi dengan berbagai universitas ataupun pihak-pihak terkait dalam pengembangan sport science demi meningkatkan kualitas pemain. Selain pengembangan sport science, KNVB juga punya liga yang terstruktur dan berjenjang dengan jumlah 10 kasta. Dari jenjang liga yang terstruktur dapat menjamin jam terbang para pemain muda di Belanda. KNVB ingin memastikan bahwa seluruh pesepak bola di negeri kincir angin berhak memiliki jam terbang yang cukup sedari muda. Lantas, siapa saja pemain timnas Indonesia jebolan KNVB Kempes? Seperti apa yang dialami oleh pemain keturunan Indonesia di Belanda? Misal saja Tom Haye dan Sandy Walsh. Sejak tahun 2006, Tom Haye sudah ditempa di Jong AZ Alkmaar. Sampai akhirnya, Tom Haye berkesempatan mencicipi debut berseragam timnas Belanda U15 pada tahun 2009 bersama Sandy Walsh. Selain Walsh dan Haye, pemain keturunan Indonesia lain yang merupakan jebolan KNVB Kempes adalah Calvin Verdonk dan Kevin Dix Bakarbeshi. Mereka berdua pernah bermain bersama ketika membela De Oranje U19 asuhan Aaron Winter. Pemain berikutnya yang merupakan jebolan KNVB Kempes adalah Maarten Paes. Kiper FC Dallas tersebut sudah sejak 2016 berseragam timnas Belanda di level U19. Namun sebelum gabung timnas, talenta Paes sudah ditempa di Akademi NEC Nijmegen sejak 2012. Berbeda dialami dua pemain keturunan Indonesia jebolan KNVB Kempes, Ivar Jenner dan Mees Hilgers. Baik Hilgers maupun Jenner, keduanya sama-sama hanya tampil sekali berseragam De Oranje sepanjang kariernya. Namun talentanya sudah lama digembleng di Jong Twente sejak tahun 2011. Pemain keturunan Indonesia lainnya yang merupakan jebolan KNVB Kempes adalah Justin Hubner dan Ole Romani. Selain Lionel Messi, Indonesia juga sering dijuluki anak emas FIFA. Bukan hanya para netizen dalam negeri yang mengatakan itu, media Vietnam juga pernah nyinyirin Indonesia sebagai anak emas FIFA. Mengapa istilah itu kemudian muncul dan menjadi bahan pembicaraan? Terlepas dari apakah Indonesia anak emas FIFA atau bukan, Presiden FIFA sekarang, Gianni Infantino, memang dekat dengan Ketua Umum PSSI. Entah itu di era Mocamat Iriawan maupun kala PSSI dipimpin Erick Thohir. Memang hubungan Erick Thohir dan Gianni bahkan sudah terjalin sejak keduanya belum menduduki jabatan yang sekarang. Tepatnya saat Bung Erick jadi bos Inter dan Bang Gianni jadi sekjen FIFA. Jokowi beri penghargaan pada Gianni Infantino. Tadi soal hubungan ketum PSSI dengan Gianni. Lalu entah apa yang membuat Infantino lebih layak dianugerahi tanda kehormatan bintang jasa pratama oleh Presiden Jokowi. Namun dilansir dari berbagai sumber, Gianni dianggap telah berkontribusi besar dalam sepak bola Indonesia. Penganugerahan tersebut sebagai tanda kehormatan yang akan mempererat hubungan antara FIFA dan Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara yang cukup unik yang paling sering dikunjungi Gianni dalam waktu singkat. Mendirikan markas di Jakarta. Indikatornya lumayan banyak mengapa Gianni Infantino dianggap berkontribusi pada sepak bola Indonesia. Salah satunya menurut laporan Detik Sport adalah FIFA turut membantu sepak bola Indonesia dengan mendirikan kantor perwakilan di Indonesia. Ini kebijakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Hanya di era Gianni Infantino FIFA membuka markas di negara lain dan itu di Indonesia. Negara yang bahkan masih bermimpi lolos ke Piala Dunia. Mengutip Bola Sport, alasan mengapa FIFA berkantor di Indonesia adalah demi membantu transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan. Infantino juga mengatakan bahwa Indonesia adalah negara penting di Asia Tenggara yang mana penggemar sepak bolanya nomor 1. Hukuman FIFA yang tidak berat. Semenjak FIFA menjadi mainan Gianni Infantino dan ia sering terlihat bersama Ketua Umum PSSI, baik era Iwan Bule maupun Erick Thohir, Indonesia beberapa kali terhindar dari sanksi berat. Misalnya saja dari tragedi Kanjuruhan. Indonesia dalam hal ini PSSI tidak mendapat hukuman yang berat dari FIFA. Padahal tragedi Kanjuruhan meregang tak kurang dari 135 nyawa. Besar kemungkinan FIFA tak menghukum berat Indonesia akibat tragedi Kanjuruhan setelah ada lobi-lobi antara pihak Indonesia dan Gianni Infantino.
Bahkan komunikasi itu melibatkan Presiden Jokowi dan Menteri BUMN, Erick Thohir, yang waktu itu belum rangkap jabatan menjadi ketum PSSI. Kemudian ketika Piala Dunia U20 batal di Indonesia, FIFA juga tidak memberikan hukuman berat. FIFA hanya menjatuhkan sanksi administrasi berupa pembekuan dana FIFA Forward untuk keperluan operasional PSSI. Ajaibnya, meski diberi sanksi administrasi oleh FIFA akibat batal menggelar Piala Dunia U20, tak berapa lama, sekitar 3 bulan kemudian, Indonesia malah ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, memenangkan sengketa Maarten Paes. Hubungan PSSI dan FIFA boleh jadi memang sangat rekat. Lihat saja kemarin dalam kasus Maarten Paes, FIFA sejatinya menolak banding Indonesia untuk memindahkan Paes dari KNVB ke PSSI. Oleh karena itu pihak Erick Thohir mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase atau CAS. Lama sekali sidang Maarten Paes, bahkan jadwal sidang tak kunjung keluar. Di tengah proses Paes yang tak kunjung menemui hilalnya, Erick bertemu Presiden FIFA. Setelah pertemuan itu belum genap sebulan, Paes sudah bisa membela timnas Indonesia. Jadi, apakah Indonesia memang anak emas FIFA? Kita tidak akan tahu sampai FIFA sendiri memberi pernyataan bahwa Indonesia memang anak emas mereka.